Percaya atau tidak, ikan mas koki yang sedang Anda lihat ini dulunya kurus, warnanya kusam, dan hampir tidak memiliki jenong sama sekali. Tapi hanya dalam beberapa bulan, tampilannya berubah drastis menjadi lebih gemuk, sehat, dan jauh lebih menarik. Yang mengejutkan, saya tidak menggunakan kolam mahal, tidak memakai peralatan canggih, dan tidak menghabiskan banyak uang. Jadi bagaimana caranya? Di video ini saya akan membagikan teknik grooming ikan mas koki skala rumahan yang saya gunakan sendiri, lengkap dari awal sampai hasilnya terlihat. Pastikan tonton sampai akhir karena ada satu kesalahan yang sering dilakukan pemula dan justru membuat pertumbuhan ikan menjadi lambat. Halo teman-teman Bayeman Goldfish. Kalau kalian baru memelihara ikan mas koki dan merasa ikan di rumah tidak berkembang sesuai harapan, maka video ini mungkin bisa membantu. Beberapa waktu lalu saya membeli seekor oranda shorttail kecil. Bentuknya biasa saja, bahkan kalau dibandingkan dengan ikan milik penghobi lain, tampilannya kalah jauh. Saat itu saya berpikir, mungkin memang kualitas ikannya seperti itu, tetapi ternyata saya salah. Masalahnya bukan pada ikannya, masalahnya ada pada cara perawatannya. Setelah bergabung dengan komunitas penghobi mas koki dan belajar dari berbagai breeder, saya mulai memahami bahwa ikan dengan kualitas biasa pun bisa berkembang jauh lebih baik jika dirawat dengan teknik grooming yang benar. Akhirnya saya memutuskan melakukan percobaan sendiri di rumah. Target saya sederhana, membuat ikan tumbuh lebih sehat, lebih gemuk, dan jika memungkinkan memiliki jambul yang lebih berkembang. Hal pertama yang saya ubah adalah wadah pemeliharaan. Sebelumnya, ikan berada di akuarium yang penuh ornamen dan terlalu banyak penghuni. Saya kemudian memindahkannya ke wadah yang lebih luas dengan arasi yang baik. Awalnya terlihat sepele, tetapi hanya dalam beberapa hari, ikan mulai berenang lebih aktif dan terlihat lebih nyaman. Dari situ saya belajar bahwa ruang gerak sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan mas koki. Kemudian saya menyadari kesalahan terbesar yang selama ini saya lakukan. Saya terlalu banyak memberi makan. Saya berpikir semakin banyak pakan, semakin cepat ikan tumbuh. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Sisa pakan membuat kualitas air memburuk, air cepat kotor dan ikan menjadi stres. Sejak saat itu, saya mulai memberi pakan sedikit tetapi lebih sering. 3-4 kali sehari dengan pelet berkualitas tinggi. Tapi dengan bantuan food timer, saya men-setting pemberian pakan sampai 10 kali dengan porsi sedikit. Sesekali saya tambahkan cacing sutra sebagai sumber protein tambahan. Namun setelah beberapa minggu, saya menemukan sesuatu yang lebih penting daripada pakan, yaitu kualitas air. Banyak penghobi fokus mencari pakan terbaik, tetapi lupa bahwa ikan hidup di dalam air selama 24 jam setiap hari. Jika air kotor, pertumbuhan ikan akan terganggu meskipun pakannya mahal. Karena itu, saya mulai disiplin mengganti air sekitar seminggu sekali. Saya juga rutin membersihkan kotoran yang mengendap di dasar akuarium. Dan hasilnya benar-benar terlihat. Nafsu makan meningkat, gerakan ikan lebih aktif, dan pertumbuhannya mulai melesat. Contohnya ini saya menggunakan sump filter untuk memaksimalkan proses filtrasi. Sekitar 2 bulan kemudian, perubahan yang saya tunggu mulai terlihat. Tubuh ikan menjadi lebih bulat, punggungnya lebih proporsional, warnanya semakin cerah. Dan yang paling membuat saya senang, bagian kepala mulai menunjukkan pertumbuhan wen atau jenong. Saat itulah saya menyadari bahwa grooming bukan tentang trik rahasia, melainkan tentang konsistensi melakukan hal-hal sederhana setiap hari. Kalau saya rangkum, ada 5 hal yang paling berpengaruh dalam grooming ikan mas koki skala rumahan. Pertama, gunakan wadah yang cukup luas. Kedua, jaga kualitas air tetap bersih dan stabil. Ketiga, berikan pakan berkualitas dengan porsi yang tepat. Keempat, sediakan aerasi yang baik. Dan kelima, lakukan semuanya secara konsisten.
Jadi teman-teman, jika saat ini ikan mas koki kalian belum memiliki bentuk tubuh yang ideal atau jenong yang maksimal, jangan berkecil hati. Karena dengan perawatan yang tepat dan konsisten, perubahan besar bisa terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kalau kalian punya pengalaman grooming ikan mas koki atau ingin berbagi tips lainnya, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video seputar ikan mas koki lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.